Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Rahma dengan NIM 2108643 akan menjelaskan tentang play and game. Baik, yang pertama yaitu pengertian play. Menurut para ahli, menurut Son Ningyi, bermain merupakan seluruh aktivitas anak, termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak hanya sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan kebutuhan anak, seperti halnya makan. Selanjutnya, menurut Herlock, bermain menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa pertimbangan hasil akhir. Menurut John Huizinga, melihat permainan sebagai sumber dari bentuk kultural yang penting yang merentang sejak dari hal-hal yang menyenangkan seperti seni sampai ke hal-hal yang kurang menyenangkan seperti kontroversial seperti perang. Huizinga memaparkan karakteristik bermain sebagai dorongan naluri, aktivitas bebas, dan pada anak merupakan keniscayaan sosiologis dan biologis. Baik, yang selanjutnya yaitu games. Games berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual atau intellectual playability. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada awalnya, game identik dengan permainan anak-anak. Kita selalu berpikir game merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat menyenangkan hati mereka. Tetapi, pada zaman sekarang ini, game tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak saja. Game juga sudah menjadi hiburan di kalangan usia dari anak-anak sampai dewasa. Di zaman sekarang, teknologi semakin maju, sehingga game menarik bisa didapat dengan mudah melalui gadget game. Game boleh dimainkan asalkan tidak sampai kecanduan. Banyak orang sekarang kecanduan game online. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual, dan pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, yang bermain juga bagian dari permainan. Kedua hal saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sedangkan permainan adalah sebuah sistem yang dimana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain yang menentukan permainan. Game bertujuan untuk menghibur. Biasanya, game banyak disukai anak-anak hingga orang dewasa. Games sebenarnya penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi, dan melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat, karena game terdapat berbagai konflik atau masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Tetapi, game juga bisa merugikan karena apabila kita sudah kecanduan, kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan atau aktivitas yang
yang sedang kita lakukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.